Action. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun wargi Jabar. Sadayana. Mobil khusus Wewengkon Pasir Randu. Betul. Nebangkeun acara baru dari channel YouTube-nya PKB Betul Huda. Apa itu? Itu tahukah Anda? Pada siang hari ini menjelang sore, cuaca yang panas dan mendung. Lumayan panas. Kita sedang menunggu beberapa tamu, Pak Pimen. Betul, kita sedang menunggu bintang tamu yang akan hadir di acara pertama ini, acara perdana ini. Siapakah dia? Nanti kita akan kenalan bersama-sama. Sebelumnya kita perkenalkan dulu Miftahul Huda radionya para pemuda. Iya, terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas dalam kegiatan ini yang telah mensukseskan acara demi acara yang diselenggarakan oleh Miftahul Huda TV, Miftahul Huda Radio dan seluruh kegiatan kepada tim multimedia ya, apa ini ya? Terus saya ngaliwat. Jadi acara tahukah Anda ini acara yang dimana kita menyajikan sebuah talk show. Kita akan talk show dengan para bintang tamu atau narasumber yang mungkin nantinya beragam ya, atau kawaski aya nu ngaliwat dina acara itu. Apaan keur laib gitu ya. Jadi bintang tamunya yang insya Allah inspiratif buat dan juga berkualitas ya, kompatibel. Yang pasti kita akan memberikan apa tuh isi talk show yang bermanfaat insight, bagi kita semua, memberikan insight yang positif lah pokoknya. Jadi jangan lewatkan bagi teman-teman yang mau tahu tentang PKB Betul Huda, salah satunya melalui channel YouTube PKB Betul Huda. Selain itu kami juga akan selain dari acara ini, di acaranya Miftahul Huda TV itu ada beragam acara. Di antaranya adalah ada Kamis apa namanya teh? Kru Kamis manis. Nah, itu yang misteri. Kamis misteri. Nah, di setiap malam Jumat akan ditayangkan atau disiarkan tentang kisah-kisah misteri. Kisah misteri. Pokoknya bagi teman-teman yang suka dengan horor, malam itulah pokoknya bagus. Dan jangan lupa untuk di like dan subscribe. Juga kami sampaikan kepada teman-teman yang baru menonton channel ini, tunggu dulu, jangan sampai terburu-buru menilai channel ini ya, karena belum tentu channel ini ya. Karena judulnya juga tahukah Anda kalau Anda nggak tahu nonton ini sampai selesai ya. Minimal setelah nonton ini teman-teman bilang oh gitu ya sih nate gitu. Enggak seperti itu ya, Pak Pimen. Untuk menunggu kedatangan tamu mungkin lagu dulunya. Iya, boleh. Lagu dulu. Genrenya apa hari ini? Tergantung kru saja lah. Yuk, musik. Maka di Lajang. Selamat siang para pemirsa Sampurasun. Mudah-mudahan ayah dina kawilujengan. Alhamdulillah bintang tamu sudah hadir. Iya betul. Nama lagi siap-siap dulu. Siapakah dia? Kisi. Kalau dari jabatan awalnya Kak, belakangnya Bit. Bukan Bit, belakangnya G. Yang satu lagi awalnya K, belakangnya Si. Iya. Siapakah dia? Ya kita tunggu saja. Ya. Ya, acaranya spesial, ditayangkan live secara langsung yang pertama kali tentunya. Ya betul, acara perdana dengan bintang tamu atau narasumber yang sangat bagus menurut kami. Betul. Ya pasti menurut teman-teman juga pasti bagus. Karena bukan
bukan apa ya, seseorang yang sangat berpengaruh lah di Kabupaten Cianjur khususnya. Khusus untuk dalam bidang pendidikan ya, dalam bidang pendidikan utamanya di PKBM Hifdzul Huda, penyelenggara pendidikan kesetaraan. Untuk sekedar info, jadi PKBM Hifdzul Huda ini sebuah lembaga pendidikan non formal ya, yang menyelenggarakan kegiatan belajar kesetaraan diantaranya paket A, paket B dan paket C. Dan paket C. Dan kesetaraan juga ada, itu keterampilan ya, keterampilan. Jangan lupa keterampilan. Kesetaraan paket A itu setara dengan SDMI. Kalau paket B setara dengan SMP dan MTS. Dan paket C setara dengan SMA, SMK, MA gitulah pokoknya. Sip. Jadi buat teman-teman yang dulunya tinggal sekolah gitu, bisa untuk bergabung bersama kami apabila teman-teman sekalian mau gitu. Selamat datang kepada para bintang tamu, kepala bidang dan kepala bidang. Pak Kasih. Di haturanan Bangga. Iya. Ayo Pak. Tolong Pak. Pak calik Pak lagi Pak. Iya, alhamdulillah. Pak. Iya, ini dia bintang tamu yang kita tunggu-tunggu. Mangga Pak. Oh santai Pak, santai mangga. Iya. Makasih sekali tadi dia. Ayo mangga Pak, calik Pak. Di tengah paling nyata. Nah, gitu pada stress. Iya, alhamdulillah ini dia bintang tamu kita Pak Pimen. Sudah kita pegu-pegu dari jam berapa tadi teh? Dari jam 13.00. Jam 11 kita tunggu-tunggu sampai Jumatan dulu. Iya. Baik. Nya Jumatan itu saya diundur, Pak. Iya. Alhamdulillah. Baiklah para pemirsa, kita sebelum berlanjut kepada diskusi, alangkah baiknya berkenalan dulu lah. Lebih dahulu ya. Tak kenal maka ta'aruf. Takkan makta saya. Takkan makta saya itu bahasa Jepang. Oh iya. Oke baik, di sebelah sana dulu. Di sebelah kanan saya sudah ada Bapak yang luar biasa. Kita kenalan saja. Pak, termik Pak. Nah. Semoga disangakeun kangge wawanohanana ka warga belajar ka PKBM Hifdzul Huda. Mangga silakan. Ya Pak Kasih enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Ismayadi dan saat ini kebetulan saya saya sebagai Kasih Dikbas Pendidikan Masyarakat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur. Iya. Selanjutnya mungkin Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan mungkin ya, saya nama mungkinnya udah nama itu bisa dirubah mungkin nama saya Koswara. Kebetulan sekarang dipercaya menjabat sebagai Kabid Pauni di Distrik Kora Kabupaten Cianjur. Ini sebagai awal bahwa nama Koswara itu katanya. Katanya itu asalnya dari bahasa Sanskerta. Oh. Dari koswara itu dari kosa. Kosa itu artinya menguasai. Contohnya kan ada memperkosa. Menguasai. Gitu, waduh. Kemudian di dalam bahasa Indonesia juga kan ayahnya nunamina kosakata. Artinya menguasai kata. Ini pembelajaran ya. 2 SKS ya. 2 SKS. Kemudian wara itu artinya permainan. Jadi koswara itu menguasai permainan. Iya, mantap. Boleh tepuk tangan. Ya. Mantap. Itu mungkin perkenalan awal ya. Siap. Perkenalan dari namanya dulu. Ya, siap. Baik teman-teman sekalian, karena sekarang kita sudah bersama orang-orang hebat dari Dinas Pendidikan dan Olahraga. Maka dari itu
kita langsung saja. Ya, kita akan membahas seputar pertanian. Pertanian. Pendidikan, iya. Kita akan membahas seputar pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah mungkin Pak. Iya. Kita akan membahas pendidikan luar sekolah. Kita mulai dari pertanyaan pertama mungkin ya. Pertanyaan ini sudah ada yang menjawab dari tadi Pak. Oke, silakan. Pertanyaan pertama. Ya, katanya nih, apa cenapa punten pangdaroskeun ka Pakasi atanapi ka Pakabit kurikulum merdeka teh sapertos kumaha? Mangga, Pak, siapa yang mau dijawab? Mangga. Kurikulum merdeka ya. Terima kasih pertanyaan. Ini saya tadi menarosnya. Oh. Intinya lah, intinya peserta didik atau warga belajar lebih bebas dan lebih merdeka untuk belajar, intinya itu aja. Kalau isi dari pembelajaran ya hampir sama. Mungkin Pak Kabit untuk lebih menyeluruhnya mungkin sama Pak Kabit dijelaskan. Ya begini, untuk masalah kurikulum merdeka ini sebenarnya kalau ingin lebih jelasnya ini sebenarnya kita bisa memanfaatkan media sebenarnya gitu. Sebenarnya bisa memanfaatkan media, bisa dari YouTube ataupun misalnya dari internet, apa itu kurikulum merdeka. Tapi yang pasti bahwa intinya dari kurikulum merdeka itu artinya kurikulum yang memberikan keluasaan, kebebasan kita untuk mengekspresikan segala kemampuan kita, dan itu tetap mengarah kepada tujuannya adalah menuju kepada profil pelajar Pancasila. Itu ada yang 6. Yang mana saja yang termasuk 6 profil Pancasila itu, lihat saja di YouTube. Adalah. Kalau diterangkan di sini kan kita panjang ya. Iya betul. Tapi yang pasti intinya kurikulum yang memberikan kebebasan kepada kita untuk mengekspresikan. Dimana di dalamnya tetap di dalam kurikulum merdeka juga tidak jauh dari sejumlah kompetensi yang harus dimiliki, yaitu ada unsur kognitifnya, kemudian ada unsur afektifnya, kemudian ada unsur psikomotornya. Itu aja ya. Iya. Itu Pak Pimen sahurna teh. Langsung diskusi atau? Oh iya mangga. Gini Pak, kalau tadi dibilang kurikulum merdeka itu lebih bebas, lebih menyerahkan gitu kepada siswa atau warga belajar. Dibanding kurikulum sebelumnya itu Pak yang lebih signifikan gitu perubahannya dalam bidang apa gitu Pak? Sebenarnya kurikulum tadi juga yang namanya perbedaan antara kurikulum yang dulu dengan yang sekarang tentunya jelas berbeda. Khususnya dari penamaan juga sudah berbeda. Kemudian dari segi ini lebih menekankan kepada bagaimana kita menanggapi sebuah stimulus atau sebuah respon dengan sikap-sikap yang baik. Jadi lebih menekankan kepada bagaimana kita itu bersikap terhadap sesuatu hal itu berdasarkan kepada tadi sikap yang baik, khususnya di bidang afektifnya gitu. Itu saja sebenarnya kalau intinya, dan kalau lebih jelasnya sih sebenarnya banyak perbedaan-perbedaannya, tapi intinya bagaimana perbedaannya itu ada di satu bidang di jumlah jam pelajaran ada di sana. Nah gitu katanya. Iya. Kalau tadi tentang kurikulumnya ya, ini tentang pendidikan luar sekolahnya atau kesetaraan ya, Pak. Banyak di luar sana yang masih menganggap bahwa kesetaraan itu gimana seperti gitu, Pak? Seperti kelas 2 gitu Pak. Seperti kelas 2. Jadi masih ada apa ketimpangan sama yang negeri sama yang formal. Nah itu gitu masih ya? Ada kayak ada grade gitu ya. Jarang kan, gitu orang-orang memilih kesetaraan gitu, jarang. Sebenarnya ini tugas kita sih, tugas kita semua untuk lebih meyakinkan ke masyarakat dan memberikan pemahaman bahwa pendidikan kesetaraan itu sama dengan pendidikan formal. Cuma yang beda itu tadi cara pembelajarannya yang berbeda. Jadi tugas kita semua khususnya di PKBM untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa pendidikan kesetaraan itu sama dengan pendidikan formal. Jadi jangan sampai tadi ada istilah cek Sundana mana kurang yakin menurutnya.
era kumaha? Mang. Nah, jangan ada sampai seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi ini tugas kita semua. Makanya ini kita Pak Kabid, saya dan teman-teman datang ke sini itu dalam rangka itu. Iya. Dalam rangka mensosialisasikan pendidikan kesetaraan masyarakat supaya lebih dikenal, lebih yakin masyarakat dan mau bersekolah lagi. Iya. Ya itu ini. Siap. Pak Kabid. Dan ini juga mesti saya sampaikan. Tong era masuk di PKBM karena naon banyak dari PKBM ini yang sudah menjadi orang-orang yang berhasil. Memang betul bahwa PKBM itu ada perbedaan dengan sekolah-sekolah formal. Kita lihat dari segi berpakaian itu ada beda. Kemudian dari jadwal artinya ada jadwal rutinitas sekolah nanya gitunya. Jadi iya mah aya nu Sabtu Minggu, kemudian ada yang melalui daring, ada yang melalui modul, dan itu sah-sah saja kalau di PKBM. Kalau di formal itu tidak seperti itu, karena di pendidikan non formal itu ada aturan yang mengatur tentang bagaimana sistem pembelajaran. Tapi yang sama adalah derajat dan nilai dari lulusan dari PKBM dan non formal. Justru kita harus lebih bangga sebenarnya bahwa pelajaran di PKBM ini dari segi berpakaian ini mirip-mirip di luar negeri ya teh. Betul. Barebas di luar negeri. Tapi itu tadi bagaimana gitu dengan perbedaan ini kita bisa menjadikan PKBM itu besar. PKBM itu bisa disejajarkan kecerdasannya, aptitude-nya dengan sekolah-sekolah formal, dan ini yakin berhasil. Dan salah satu yang berperan terhadap itu yaitu pusat PKBM Miftahul Huda. Jadi tidak rugi di sekolah di sini, bahkan ini sekolah di PKBM Miftahul Huda ini memiliki banyak keunggulan. Banyak keunggulan saya. Boleh tepuk tangan ya Bapak-bapak. Sok ayeuna sekolah di lembaga ini karena ini salah satu PKBM yang berkualitas. Ini bisa disejarkan kualitas pendidikannya itu dengan sekolah-sekolah formal. Jadi tong sieun sama derajatnya dengan sekolah-sekolah formal, dan ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat yang memang belum atau belum tertampung, belum sekolah di sekolah formal. Jadi sama sajalah. Jadi teu aya ieuna fungsian sekolah saja di sini ya. Betul. Sip. Pertanyaan selanjutnya. Ini Pak, sering banget ada pertanyaan dari warga belajar khususnya. Kebanyakan warga belajar yang sekolah di PKBM itu untuk mendapatkan ijazah agar bisa bekerja katanya Pak. Mungkin ini pertanyaan dari warga belajar bisa mewakili warga belajar yang lain. Apakah dari Dinas Pendidikan ada gitu Pak upaya penyaluran lulusan PKBM untuk bekerja gitu Pak? Iya, ini kan tadi pertanyaan terus, biasanya kayak iklan lah biasa namanya. biasa masuk kayak iklan kieu. Kieu mani marpak sebenarnya. Ya. Tuh. Tapi nggak apa-apa. Pertanyaan akan dijawab setelah yang satu ini. Oke. Ya, pertanyaan akan dijawab setelah yang satu ini. Check this out. Alhamdulillah kembali lagi di tahu nggak sih? Iya, yang tadi Pak Fimen. Langsung saja ya ke jawabannya yang tadi. Jadi pertanyaannya, adakah program dari Dinas Pendidikan bagi lulusan PKBM yang ingin mencari kerja? Itulah intinya. Gitu Pak. Gini ya, sesuai dengan salah satu tujuan dari pendidikan kesetaraan itu, salah satunya membantu meningkatkan taraf hidup peserta didik. Ya kan, kebanyakan di pendidikan kesetaraan itu usianya yang sudah 22 tahun ke atas. Ya, dari segi usia kan itu sudah kurang memikirkan sebetulnya untuk proses pembelajaran. Jadi itu lebih ke memikirkan masa depan dan mencari pekerjaan. Kaitan dengan pertanyaan tadi, waktu beberapa hari yang lalu saya juga pernah ini menyampaikan kaitan dengan peningkatan IPM ini ya, peningkatan IPM Kabupaten Cianjur
bahwasanya ieu lah badannya di PKBM loba barudak ieu loba nu sarakola anu usiana tos 22 tahun ka luhur. Hoyong dibantu masalah pekerjaanna atau lawan bade usaha masuk usahana naon kan gitu. Jadi sebetulnya ini tugas bukan hanya tugas dinas pendidikan. Ada dinas tenaga kerja, ada di dinas perdagangan, industri dan perdagangan, dan itu nanti kita bisa berkolaborasi ke depannya untuk memecahkan permasalahan ini. Mudah-mudahan nanti tanggal 9 kalau nggak ada perubahan lagi itu ada launching peningkatan IPM dan konsep ini nanti kita akan bawa terus gerak bersama antar kolaborasi antar dinas untuk meningkatkan IPM ini. Dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Cianjur. Dan kedepannya mungkin tujuan utamanya meningkatkan angka mengurangi angka pengangguran, ya, meningkatkan taraf hidup sehingga IPM di Kabupaten Cianjur menjadi lebih naik, lebih bagus. Itu. Mantap. Silakan Pak. Tambahannya Pak. Nah ini menambahkan bahwa begini, kesuksesan sebuah lembaga itu tergantung dari bagaimana kemampuan manajerial dari seorang pimpinan sebuah lembaga. Itu. Jadi kesuksesan sebuah lembaga itu diukur salah satunya dari itu, bagaimana kepiawaian manajerial dari seorang pimpinan. Nah, di dalam dunia per-PKBM-an itu ada yang namanya, kalau dikatakan biasanya yang namanya dengan real curriculum. Real curriculum itu kurikulum artinya yang mengaitkan antara pembelajaran dengan dunia di sekitar kita, khususnya masalah dengan yang berhubungan dengan life skill. Jadi fungsi pendidikan itu adalah mempersiapkan. Ingat, mempersiapkan. Cuma yang jadi permasalahan kan setelah dipersiapkan ya dikamanakeun. Nah itu dikamanakeun. Nah tadinya yang disebutkan itu adalah bahwa itu fungsinya itu adalah memberkali mereka. Kita itu hanya sebatas untuk mengusahakan kemudian memfasilitasi mereka. Kebetulan untuk peran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur juga adalah mendorong dari PKBM itu memberikan sebuah keterampilan plus. Jadi ada pembelajaran plus keterampilannya, kemudian mendorong untuk setiap lembaga itu bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau pengusaha judi, ya kalau ada judi, usaha dan industri untuk bekerja sama. Ada lah PKBM yang lain yang sudah mengadakan kerjasama itu. Nah itu bisa ditindaklanjuti dengan kita, bagaimana mereka bisa gitu, kenapa kita tidak bisa. Ya, contohnya kan kalau di Cianjur sekarang itu kemudian untuk di daerah-daerah sini kan banyak pabrik-pabrik. Untuk pabrik-pabrik itu bisa kita bekerja sama dengan mereka sehingga nanti lulusan dari sini kalau dia mempunyai keterampilan lebih itu bisa tersalurkan. Keterampilan lebih itu bisa PKBM plus. PKBM plus itu PKBM bisa ada pembelajaran plus satu tadi ada sejumlah keterampilan yang diajarkan. Misalnya menjahit. Kalau di daerah-daerah Naringus, kemudian di daerah-daerah Citos itu mereka salah satunya adalah diberi keterampilan cara membuat sapu untuk itu ya, sapu dari ijuk, Pak. Iya, salah satunya ada sapu ijuk. Dia itu dilatih PKBM itu untuk ada keterampilan plus seperti itu. Akhirnya walaupun mereka tidak bekerja dengan dunia tapi mereka itu menciptakan lapangan kerja sendiri. Wah. Itu sebenarnya yang diharapkan itu bukan hanya kita menyalurkan anak kita untuk bekerja, tapi yang lebih bagus itu adalah bagaimana menciptakan dunia kerja sendiri. Itu sebenarnya ya. Sesuai dengan jargon apa bukan jargon yang sudah kita kenal bahwa pendidikan sekarang itu ada yang dinamakan dengan cerdas, kreatif dan mandiri. Oh, betul. Tuh, jadi mandiri di sini ada perhatian tadi yang dijelaskan oleh Pak Kabit harus bisa berusaha, dan malah berusaha mencari pekerjaan di luar. Iya. Ya itu pemain jawabannya betul. Luar biasa ya. Ada tambahan katanya dari Bapak siapa ini? Silakan. Tiba-tiba ada sekarang. Perwakilan. Terima kasih. Ya. Bangga. Ucapkan selamat datang kepada
Kami sebagai Korwil 2 ya. Oh, Korwil 2. Sedikit menambahkan terkait dengan IAIN tadi implementasi kurikulum itu kan sebagai perangkat pembelajaran. Alhamdulillah untuk Kabupaten Cianjur atas dasar pembinaan Pak Abi dan Pak Haji semua lembaga PKBM memiliki kurikulum. Woi, mantap. Sudah memiliki kurikulum dan sudah disahkan oleh Pak Abi. Artinya PKBM di Kabupaten Cianjur tidak mau praktek, ada acuan untuk pembelajaran. Terkait dengan kurikulum merdeka, dengan kata merdeka, kurikulum itu kurikulum merdeka sebagai lanjutan dari K13. Kalau kurikulum merdeka, kalau untuk PKBM, Pak Kabin nampaknya ini sudah merdeka duluan sebetulnya. Ya, betul. Jadi merasa tidak asing lagi bagi PKBM. Tinggal kita menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tadi kata Pak Kabin dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, ada gotong royongan, kreatif, nalar kritis dan sebagainya itu yang terangkan. Dan dalam kurikulum merdeka itu, sebagaimana barusan dikaitkan dengan pertanyaan tadi ya, jaminan untuk bekerja. Di kurikulum merdeka itu lebih mengedepankan muatan khusus yaitu pemberdayaan dan keterampilan. Artinya setiap PKBM itu harus didapatkan itu pemberdayaan keterampilan supaya nanti setelah kelulusan selain mendapatkan selebar ijazah tetapi memiliki keterampilan dan kemampuan yang mana siap pakai. Itu lulusan dari pendidikan kesetaraan itu harus siap pakai. Harus siap pakai. Jadi otomatis siap pakai itu mau bekerja di perusahaan, mau dia berwirausaha sendiri juga, gitu kan? Dengan pembekalan dari PKBM tentunya dengan menggunakan mengaplikasikan kurikulum merdeka tadi. Itu kaitan dengan kurikulum. Artinya dalam metode pembelajaran perbedaannya cuma sedikit. Kurikulum merdeka itu lebih fokus kepada warga belajar. Jadi metodenya kita fokus kepada warga belajar. Apa yang dibutuhkan oleh warga belajar? Yang mana warga belajar itu langsung lalu dengan masyarakat disesuaikan dengan potensi lembaga PKB masing-masing. Kombinasi siswa tentunya ada yang misalkan diberdayakan kepada pertanian, apalagi nih program Pak Kabin kepada kita semua kaitan dengan ketahanan pangan. Alhamdulillah kemarin di Al Hijrah sudah dilaksanakan ya. Nah, di harapan Pak Kabin itu semua PKBM juga melaksanakan kegiatan mau watanabe, wataratom, ya boleh gitu ya. Watadarong juga boleh. Yang penting ketahanan pangan. Iya. Dan sedikit saya sebagai tambahan aja kemarin waktu kegiatan Kamis Berkah. Dalam Kamis Berkah itu ada yang sangat mulia sekali terharu kami. Arahan, himbauan dan instruksi dari Pak Kabin. Ya, mohon ini untuk PKBM dan PAUD se-Kabupaten Cianjur. Ketika memulai proses pembelajaran didahului dengan ucapan apa Pak? Kebiasaan itu kan? Pembiasaan dengan membacakan istighfar. Ya, astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Selama 3 kali katalar. Nih harapan ya, ini disarankan instruksi, arahan dan himbauan dari Pak Kabid kaitan dengan hasil Kamis Berkah kemarin ini supaya kepada warga belajar atau PKBM semuanya sebelum pembelajaran harus membacakan istighfar tersebut selama 3 kali. Mudah-mudahan pahalanya selain bagi warga belajar itu sendiri, PKBM khususnya kepada yang telah menghimbaukan kepada Pak Kabid dan Pak Haji Bapak Haji Koswara. Terima kasih. Terima kasih, itu sebagai tambahan aja. Terima kasih. Sangat bermanfaat sekali dan luar biasa informasi yang bagus ya. Berikutnya silakan. masih ada pertanyaan ini lebih kepada Geng Karewas Bojong di Bali di Pajeng. So nanti Pak kangge program kesetaraan dari Dinas Pendidikan Provinsi apa saja gitu yang bisa programnya lebih khusus program yang berkaitan dengan puntennya kesejahteraan tutor. Mangga Oh, ya Karewas Bojong. Ya. Padahal sejahtera di dia Bang. Silakan Pak. Permintaan lah sebenarnya. Jadi mungkin perlu kami sampaikan ya Pak. Mohon izin Pak. Masalah untuk kesejahteraan atau honor tutor ya, insya Allah ke depan mudah-mudahan tidak ada halangan, mudah-mudahan kita bisa
untuk merealisasikan untuk kesejahteraan tutor. Dan intinya kami menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah itu, dan kami mohon kami berharap juga untuk semua tutor yang ada jangan melihat besar kecilnya, yang penting perhatian dari pemerintah daerah untuk semua tutor yang ada di Kabupaten Cianjur. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik dan bisa meningkat. Amin. Yang intinya mari kita tunjukkan dulu lah eksistensi kita PKBM di Kabupaten Cianjur, yang apalagi image negatif kita hilangkan. Betul, Pak. Dengan dijawab oleh kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, itu intinya. Dan mudah-mudahan timbal balik dari apa yang kita lakukan itu nanti ada efek yang baik juga untuk kita semua. Itu mungkin Pak. Ini sekalian saja mungkin Pak Oge ya buat pemahaman semua ini. Jadi kita sering menganalogikan bahwa kesejahteraan itu, kalau kita berbicara kesejahteraan itu berbicara masalah nominal. Iya betul Pak. Itu kita sering. Nah itu mari kita robah mindset pemikiran semacam itu, bahwa yang namanya kesejahteraan itu bukan hanya nilai nominal. Satu, yang disebut kesejahteraan itu bisa saja ada pelayanan publik yang kita nikmati hari ini juga itu sudah sebagai pelayanan. Satu, kenikmatan kita, kebebasan kita untuk memberikan pembelajaran, itu adalah sebuah kesejahteraan. Kenapa disebut kesejahteraan? Kalau kita mengajar dalam kondisi tertekan, kondisi dalam keadaan terancam, tidak nyaman, itu termasuk bukan sejahtera. Jadi waktu kebebasan, kemudian keleluasaan kita untuk mengajar juga, pelayanan kita kemudian difasilitasi oleh lembaga, itu udah juga sebuah kesejahteraan. Kemudian yang lain memang ada yang disebut dengan kesejahteraan itu berupa finansial, bahwa pemerintah itu sudah menitipkan yang namanya kesejahteraan yang sifatnya nominal itu di dalam bentuk bantuan-bantuan yang sering kita terima sampai hari ini adalah misalnya ada di BOP, itu silakan, itu salah satu bagian dari kesejahteraan. Kemudian dari Pemda juga kita terus berupaya keras agar kesejahteraan yang sifatnya berbau nominal ada peningkatan dari waktu ke waktu. Satu hal yang perlu disampaikan pada kesempatan ini bahwa ternyata untuk masalah kesejahteraan ini pemerintah Kabupaten Cianjur itu sudah sangat concern, di mana pada tahun ini itu sudah terjadi penambahan untuk kesejahteraan PKBM itu untuk seluruh Cianjur itu sekitar 2 miliar. Mantap, 2 miliar. 2 miliar. Makanya wajib kita dukung ini pemerintahan Pak Herman ini, wajib kita dukung karena sudah konsen. Sudah konsen terhadap PKBM. Dan ini akan nominalnya itu akan bisa bertambah berlipat-lipat apabila kita menunjukkan hasil yang bagus. Kreativitas dituntut di PKBM untuk memunculkan sebuah prestasi, dan prestasi itu hanya bisa diraih dengan beraksi. Betul Pak. Motonya adalah raih prestasi dengan sejuta aksi. Karena tanpa aksi-aksi itu prestasi tidak akan terukir. Ya, betul Pak. Gitu. Nanti ada selain nominal juga nanti ada dalam bentuk bantuan pemerintah Kabupaten Cianjur itu dalam bentuk alat IT. Pak. Oh, alat IT Pak. Iya. Dan itu akan diberikan hanya kepada mereka yang memang mau berjuang dan berkontribusi terhadap peningkatan IPM. Karena Bapak Bupati menyatakan bahwa hari ini kita itu harus IPM. Ayo tingkatkan. Karena permasalahan di Cianjur itu kan satu itu peningkatan IPM, kedua kemiskinan, salah satunya seperti itu. Ya. Jadi hari ini bismillahan kita niatan bahwa kesejahteraan itu tidak hanya berbentuk yang namanya barang, nominal, tapi bentuk kenyamanan di dalam bekerja itu adalah sebuah kesejahteraan. Ya. Itunya Siap. Tadi Pan bantuan IT untuk PKBM yang siap Pak. Insya Allah Miftahul Huda siap. Siap. Pak. Siap benar. Iya. Miftahul Huda siap menerima bantuan IT tapi tidak akan diberek. Tidak. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak Miftahul Huda
tidak Al-Hijrah, tidak Mitra Mandiri, semua mempunyai kesempatan yang sama untuk menerima bantuan itu asal kita berkomitmen keras untuk meningkatkan IPM di Kabupaten Cianjur. Insya Allah kita akan dapat. Iya. Mari berkomitmen. Pendidikan luar sekolah. Iya, pendidikan luar sekolah. Iya. Miftahul Huda pun sama ya, pendidikan luar sekolah. Tapi kali-kali ingin Pak di dalam sekolah. Nah, Miftahul Huda itu baru punya tanahnya saja gitu Iya. Pak. Kira-kira Betul, Pak. ini Pak. Iya. Kira-kira gitu. Tanggapannya. Apa yang harus kami lakukan gitu. Langsung saja ini kalau harus reaksi cepat nih dijawabnya, kudu reaksi cepat jawabannya. Wah. Alhamdulillah Miftahul Huda sudah punya tanah baturmu air itu bukan tanah acan. Jadi sudah bersyukur. Tapi insya Allah lah dinas akan membantu mendorong Miftahul Huda dengan memberikan sebuah statement, berdoa sajalah semoga ada rezekinya ya. Amin. Mantap, terima kasih, bersyukur ya Miftahul Huda telah memiliki tanah. Saya sendiri Putra Mandiri belum memiliki tanah. Terima kasih, alhamdulillahnya pada masyarakat KP Pamulang. Tinggal berdoa, banyak-banyaklah berdoa. Amin. Makanya kepada warga belajar sebelum mau belajar itu tadi arahan Pak Kabir membaca istighfar. Oh, iya. Insya Allah membaca Parkegeng Pamunan. Ya. Masuk. Alhamdulillah Pak Kabir, terima kasih ya. Tadi menyampaikan sampai terdengar sampai 2M dalam rangka peningkatan IPM ya, dengan nantinya ada beralat apa? IT ya, Alat IT IT. laptop ya. Konsekuensinya tidak melihat karena kedekatan dengan kami, dengan Kang Wadi di Pauludan, tetapi konsekuensinya kepada lembaga yang siap berkomitmen meningkatkan IPM tadi. Tidak nutup kemungkinan Miftahul Huda nanti dilihat dari kredibilitasnya hanya mendapatkan Cipoa. Iya bisa jadi, atau mendapatkan IT 5 IT, nah, itu tergantung kepada lembaga masing-masing. Paling kita istilahnya berkonten dalam hal kebaikan dan kemajuan semuanya. Siap, Terima kasih siap. Pak Kabit. Alhamdulillah ini ya, dalam tadi belum dibahas ya, dalam streaming Miftahul Huda ini akan ada radio siaran untuk menyampaikan siaran-siaran. Ini fotonya radio Miftahul Huda, radionya para pemuda. Itu Pak Kabit. Mengembalikan lagi kepada pemuda milenial ya. Iya. Sama, itu anak-anak dan pemuda. Oh ya, anak-anak dan pemuda sama seperti itu. Terima kasih, mangga lanjutkan pria pertarusan mumpung aya Pak Kabit jeung Pak Kasih sok mangga. Abdi di Korwil ngupingkeun lah. Satu lagi dari teman-teman mungkin Ya, ada yang mau silakan. bertanya. Terus ini sebentar mungkin ini untuk pembelajaran bagi kita semua bahwa sekarang itu sistem yang dilaksanakan oleh PKBM dan Forma itu sama, itu melalui Dapodi. Jadi seperti tadi dikatakan bahwa ini sudah mempunyai tanah, artinya belum punya bangunan. Dari hari ini ke depan semua PKBM isi Dapodi dengan betul. Baik, Pak. Karena apa? Sekarang sudah terbukti bahwa ketika dulu ada di TK di PAUD itu tidak untuk sekolah-sekolah swasta itu tidak mendapatkan bantuan dari DAK. Tapi setelah tahun kemarin itu kita disediakan dengan sekolah formal, kemudian Dapodik diisi dengan benar, maka tahun depan itu sekarang yang mendapat DAK untuk TK itu bisa dari swasta. Ternyata sudah ada muncul beberapa TK yang sudah muncul mendapatkan DAK. Dan ini yakin sama juga di PKBM juga, kalau misalnya kita mengisi Dapodiknya dengan benar, bukan tidak mungkin kita juga akan diakomodir mendapatkan bantuan-bantuan yang namanya PC. Pilih operator yang handal dengan mengisi data-data yang betul. Gitu. Ulah karena yang diakreditasi diaya-ayakeun, ketika nanti dilihat oleh Dapodik pusat dan searaya padahal kenyataan tidak ada. Mending berbicara apa adanya, karena nanti itu akan menjadi tolak ukur apakah layak tidak bantuan diberikan kepada lembaga atau tidak. Dari hari sekarang isilah Dapodik dengan betul, karena kita mempunyai kesempatan peluang yang sama dengan sekolah-sekolah formal saja. Terutama sarana prasarananya ya, Dapodik itu dilengkapi. Iya, udah. Agenda Selanjutnya selanjutnya masih banyak ya Pak ya. Nompok luar biasa.
Ya, barangkali sebagai kata penutup closing, kesan dan pesan yang akan disampaikan pada berdua dari Pak Kasih. Silakan. Sedikit mungkin ya dari saya, karena ini berhubungan dengan program Pak Bupati juga, dan ini harus setiap saat harus disampaikan, terutama ini untuk peningkatan ITM dan khususnya untuk di Kecamatan Ciranjang. Saya berharap dan juga mungkin ini ajakan buat semua masyarakat yang belum sekolah, mari kita kebiasakan lagi bersekolah atau ayo sekolah lagi, khususnya ini ke PKBM Miftahul Huda yang ada di Kecamatan Ciranjang salah satunya. Ya, itu mungkin dari saya, mudah-mudahan dengan demikian PM Cianjur bisa lebih meningkat. Amin. Selanjutnya dari Pak Kapit. Ya, terima kasih. Mungkin hari ini saya datang bersama beberapa rekan nih. Ada Pak Kasih, ada Ketua Korwil, kemudian ada sesepuh-sepuh yang lain dari KBM. Saya harap ke depan hadirkan ke sini orang-orang terkenal. Amin. Siap Pak. Hadirkan orang-orang terkenal dan suguhkan mereka dengan prestasi. Saya yakin ini bisa. Jadikan bahwa PKBM itu PKBM yang bisa menyuguhkan sesuatu hal yang baik. Salah satunya adalah PKBM Miftahul Huda. Jangan datangkan mereka dengan situasi yang tidak mengenakan. Saya yakin ini bisa. Itu mungkin yang perlu disampaikan. Sekali lagi sukses terus untuk PKBM Miftahul Huda dan selalu berkreasi. Karena berkreasi itu tidak dihalangi dan halal. Ya. Hadirkan kreasi-kreasi baru. Kalau sekarang ini ada link, kemudian lagi ada radio. Hadirkan yang lain. Kenapa suatu saat itu kita tidak membuat sebuah televisi? Bukan tidak mungkin. Karena dengan begitu, insya Allah kreativitas tidak akan pernah mati di PKBM Miftahul Huda. Ya, oke. Sukses selalu, terus beraksi untuk meraih prestasi. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, khususnya untuk staf pengajar, kemudian dari pemimpinnya, yayasannya, itu menjadi orang-orang yang nanti akan bertemu di yaumil akhir dan kita bertemu di surga. Amin. Ya. Ya, tambahan dari Ketua Korwil. Ya, terima kasih kami atas nama Korwil tentunya mengucapkan banyak terima kasih sekali apa yang disampaikan Pak Kabi dan Pak Kasih. Tentunya kegiatan ini dalam rangka acara ngador, kanjang door to door. Alhamdulillah, terima kasih ya. Kami di wilayah 26 kecamatan tentunya semua PKBM tinggal menunggu saja diador sama Pak Kabi dan Pak Kasih dan juga teman-teman. Terima kasih dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kabi dan Pak Kasih kita semua tidak merasa puas. Siap, betul. Bapak pemuas. Dan kalau kita merasa puas berarti sudah sampai di sini, gitu kan? Ya. Karena tidak merasa puas nanti terus ada komunikasi dan koordinasi dengan harapan-harapan dan permohonan-permohonan dari teman-teman tadi TA-nya. Ya, mudah-mudahan tidak puas. Terima kasih itu dari kami atas nama Mobil. Ucapan dan banyak terima kasih sekali Pak Kabit, Pak Kasih dan teman-teman semuanya, dan juga terima kasih sambutan di sini nih di PKBM Miftahul Huda. Pak Ketuanya mana Pak Ketua tuh tadi Pak Ketua Bapak Ari ya, Bapak Ari Ketua kita. Iya. Terima kasih sekali ya Pak Kabi dan Pak Kasih dalam rangka mengunjung ngador ya, ngador sekali lagi ngador ini diberdayakan terus ngador, kanjang door to door. Dan banyak sekali Pak, walaupun Bapak baru beberapa PKBM banyak sekali nilai manfaatnya Pak, masukan-masukan dari Bapak, saran-saran dari Bapak bagi kami yang sifatnya demi untuk kemajuan PKBM di Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Dan mungkin ini dari Pak Ari ya sebagai Ketua PKBM Miftahul Huda untuk menyampaikan closingnya. Silakan. Pembangkiannya hatur nuhun panginten ka rekan Pak Kabit sareng Pak Kasih atus paratos sumping dongkap ka PKBM abdi sakia ayeuna panginten Pak Kasih Pak Kabit jadi aya emang kieu saya na panginten nuhun kana motivasina atuh pisan
Pernah pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sepertinya waktu sudah di penghujung kegiatan, Pak Pimen. Ya betul. Dan saatnya sekarang Pak Kasih dan Pak Kabid akan berkunjung ke sekretariat. Nanti akan ke warga belajar mungkin ya. Akan menyapa para warga belajar. Bisa disaksikan lagi di mana Pak kegiatan? Langsung di langsung. Ya. Ya, Oke, terima baik. kasih para pemirsa setia. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Minggu depan kita tayang lagi. Minggu depan dengan bintang tamu yang lain lagi. Yang lain lagi dengan tema yang berbeda lagi. Jadi jangan lewatkan keseruan bersama Miftahul Huda TV di acaranya Tahu Nggak? Sih. Kasih tahu nggak ya? Siap. Terima kasih. Saya Firman. Saya Rohman. Sampai berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyian lain itu gue gonta ganti jalur tersirik mah unggal minggu. Come on, asik. Nona alus, irung alus, bibir alus, ditepoti harap digigir, mani mulus ngan hanjakal pisang, kelakuan siga setan. Kunta ganti jalur, tersirik mah unggal minggu. Aku naon nu geulis loba nu bangor, nah aku naon nu bangor loba nu geulis, sigana mah ngarasa asaeng hade rupa nyanyi bisa payu kasasaha tungtungna jari cilaka. Kulit kelir koreng cangkang cau, huntuna bodas tipung tarigu. Bibir berem-berem cawer hayam, panon coklat kopi susu. Nganah atuh bet dimumurah, geblek hirup daek jadi runtah. Ulah bangga bisa gonta ganti jalur, komo jeng poho di baju. Come on, patah mainkan patah, Mr. Agung